97,8 FM di Gema Nada, satu frekuensi 1000 cerita, mengalun pelan menjadi teman setia di setiap suasana. Halo Sobat Gema, kembali lagi nih bersama gue Yola. Apa kabar semua? Semoga Sobat Gema Nada selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada ya. Udah 2 minggu lagi nih lebaran Sobat Gema. Udah pada beli baju lebaran belum? Waduh, apa masih sibuk nih ngerjain tugas kuliah? Nah, daripada Sobat Gema pusing, mending sini stay on terus bareng gue yang pastinya bakal seru banget nih ngebahas berbagai cerita, tapi tetap ada ilmunya nih Sobat Gema. Kali ini gue mau cerita tentang hasil pembahasan di MK gue kemarin. Ya itu loh, di produksi siaran radio. Jujur pembahasan gue nih kemarin tuh seru banget loh Sobat Gema. Bikin gue ini jadi paham kalau radio itu ternyata juga punya karakter loh. Jadi bukan cuma manusia aja nih yang punya karakter. Emang apa sih Kak karakter radio itu? Nih gue kasih tahu ya. Yang pertama itu ada auditori. Apa sih itu auditori? Artinya dia itu cuma mengandalkan suara. Iya, sound only loh. Kayak yang lagi lu denger sekarang. Ada musik, ada suara gue, ada jingle, dan itu termasuk loh dalam karakter radio. Karena ya Sobat Gema, radio itu kan bentuknya tidak visual ya. Jadi kita hanya bisa mendengar aja nih. Nah, tapi justru di situ poin plusnya. Karena kita jadi lebih ditemenin aja gitu kalau lagi mendengar radio, iya kan? Dan selain itu juga radio bekerja lewat transmisi, yang artinya sinyalnya itu dipancarkan dari pemancar lewat gelombang udara sampai akhirnya bisa kamu dengerin nih Sobat Gema. Dan karena cuma suara nih ya, radio itu juga sering nih disebut sebagai theater of mind. Wow, apa sih itu theater of mind? Nih, jadi kalau gue bilang misalnya malam ini hujan turun pelan nih di luar studio, pasti Sobat Gema langsung ngebayangin dong gambarnya sendiri nih di kepala Sobat Gema masing-masing. Padahal Sobat Gema ini gak ngeliat apa-apa. Jadi ya radio ini tuh emang bisa banget sih menghanyutkan para pendengar lewat imajinasi. Walaupun setiap orang punya visual yang beda, tapi tetap dengar suara yang sama. Dan kayaknya kalau kita lagi bahas suara nih ya, radio itu tuh gak lengkap gak sih tanpa musik? Iya kan? Dan pasti tuh udah identik banget nih sama musik. Bahkan sejak awal berkembang, radio itu tuh jadi media utama orang loh untuk menemukan lagu baru. Musik di radio itu tuh bukan cuma hiburan loh Sobat Gema, tapi tuh sejenis identitas gitu. Tapi radio itu tuh gak selalu sempurna. Radio ini nih juga punya loh yang namanya channel noise factor alias gangguan sinyal. Pasti Sobat Gema udah gak asing banget nih sama yang kayak gini-gini nih. Ya kan kalau misalnya Sobat Gema lagi ngedenger radio, itu tuh pasti suka ada suara kresek ya kan. Nah itu tuh salah satu bentuk dari channel noise factor alias gangguan sinyal gitu. Jadi radio itu gak selamanya selalu sempurna, pasti ada aja nih gangguannya gitu. Nah terus nih radio juga bersifat personal. Kenapa? Karena walaupun didengar oleh ribuan orang, rasanya tetap kayak satu suara yang ngomong langsung ke kamu aja. Dan yang perlu diingat juga nih ya Sobat Gema, dari si karakter radio ini, pendengar radio ini tuh selektif loh. Kenapa? Kayak kalau gak suka nih tinggal pindah frekuensi aja. Gak ada notifikasi, gak ada drama, tinggal klik-klik aja. Simpelnya ya, pendengar itu tuh punya kontrol penuh terhadap radio itu sendiri Sobat Gema. Jadi biasanya kalian ya kalau lagi dengar radio itu pasti kalau semisalnya aduh lagunya gak enak, tukerlah ke channel ke frekuensi yang lain. Wah ini lagi gak enak, tukerlah frekuensi lain gitu. Itu namanya selektif. Jadi teman-teman bebas gitu, boleh tinggal pindah-pindah frekuensi aja udah beda gitu. Dan karakter radio itu juga bisa loh dibawa kemana-mana. Terus juga murah lagi biayanya. Iya kan, denger radio itu gak perlu biaya mahal, gak perlu kuota, gak perlu data, gak perlu pulsa. Dan yang terakhir, karakter radio itu tuh punya lack of picture. Apa artinya? Tidak ada gambar. Karena ketika nggak ada visual ya, yang gitu kan, nggak ada gambarnya, hanya ada suara dan rasa nih Sobat Gema. Dan mungkin itu kenapa itu jadi salah satu alasan loh. Malam ini walaupun kita nggak saling lihat, tapi kita tuh tetap terhubung nggak sih di frekuensi yang sama. Asik. Dan yap Sobat Gema ya, di sini nih gue juga mau ngebahas keunggulan dan kelemahan radio. Dan dari keunggulan radio nih ya, cepet dan langsung akrab.
Kenapa? Ya karena cepat dan langsung akrab, personal, hangat, sederhana, tanpa batas, murah dan fleksibel nih Sobat Gema. Wow, banyak banget ya keunggulan radio, ya kan? Karena tuh radio tuh cepat, terus juga kita nih bisa gampang akrab, baik dari pendengar maupun dari penyiar gitu. Terus juga fleksibel, mudah gitu, sederhana tuh. Tapi dari beberapa keunggulan yang ada, itu pasti radio juga punya kelemahannya. Apa mau tahu nggak nih? Gue kasih tahu nih ya, kelemahan dari radio. Yang pertama, ada selintas. Tahu nggak maksudnya apa selintas? Ya jadi kalau semisalnya Sobat Gema dengar informasi itu bisa lewat begitu aja gitu. Jadi semisalnya ada berita ataupun ada informasi yang lewat, itu teman-teman Sobat Gema nggak bisa diulang karena cuma selintas gitu. Terus juga ada namanya linear, yang artinya pendengar hanya mengikuti alurnya aja nih Sobat Gema. Terus juga ya Sobat Gema, ada namanya bersifat lokal gitu. Si radio ini tuh bersifat lokal. Tapi tetap aja ya nggak bikin Sobat Gema males nih dari beberapa kekurangan yang udah tadi gue jelasin. Tadi apa aja boleh kita ulang. Ada linear, ada selintas, lalu juga bersifat lokal gitu. Tapi nggak mengurangi rasa semangat teman-teman buat terus ngedengerin gue gitu. Nah, atau iya dong, yang siarannya asik kayak gini pasti gue jamin Sobat Gema nih pada anteng banget kan nih ngedengerin ilmu secara gratis, dan pokoknya asik lagi pembawaannya. Dan ya ada yang lebih penting lagi nih Sobat Gema dari kelas kemarin, yaitu format siaran radio. Iya, jadi setiap stasiun radio itu wajib menentukan format dulu nih sebelum mengudara. Nggak bisa dong kita asal siaran, dan prosesnya itu dimulai dari penentuan visi dan misi. Terus juga radio ini nih mau dikenal sebagai apa? Mau fokus ke hiburan kah, informasi kah, atau musik tertentu? Nah, format ini tuh yang bisa menentukan gitu dari berbagai aspek. Misalnya dari aspek demografis, pendengar, mulai dari umur, jenis kelamin, profesi, sampai wilayah geografis. Makanya ada nih radio khusus remaja, terus juga ada yang khusus dewasa, ada yang khusus orang tua. Nah, contohnya apa? Kalau khusus remaja itu kan misalnya kayak lagu-lagu pop gitu. Terus juga pasti ada dong radio yang khusus orang tua, contohnya apa, yang nyetel-nyetel dangdut kayak gitu. Nah, itu kan terbagi ya kan teman-teman. Terus ada juga nih yang segmentasinya berdasarkan profesi, ada yang mahasiswa, petani, dan sebagainya. Artinya nih Sobat Gema, radio itu tuh harus spesifik, gak mungkin memuaskan semua orang sekaligus, gak bisa gitu loh. Nih Sobat Gema, menurut Joseph Dominic dalam bukunya Broadcasting Cable Internet and Beyond, format stasiun radio tuh harus disesuaikan dengan 4 hal nih. Dengerin, pasang kuping baik-baik ya Sobat Gema. Yang pertama ada kepribadian stasiun radio, harus disesuaikan. Yang kedua ada pilihan musik dan lagu. Yang ketiga ada gaya tutur dan penyiar. Yang keempat kemasan iklan, jingle, dan promosi acaranya. Dan kalau berdasarkan kelompok pendengarnya, klasifikasi radio bisa berupa talk program dan news, musik dan entertainment, etnik, kontemporeri, populer musik, sampai youth musik. Nah, khususnya yang format musik nih Sobat Gema, apalagi nih 4 unsur yang menentukan. Yang pertama ada jenis musik dan musik stylenya, ya kayak K-pop, terus juga rock, jazz, hip hop, dan lain-lain. Yang kedua tuh ada era musik atau music time, period pokoknya ya, musik-musik nostalgia ya guys. Yang ketiga ada tingkat aktivitas musik nostalgia ataupun masuk activity level, ada lagu soft dan mellow, ada yang loud dan hard. Jadi ya tergantung si aktivitas musik ini. Terus yang terakhir kerumitan lagu atau musik sophistication, yang dilihat dari struktur nada dan liriknya, yang simple atau kompleks, dan masih banyak lagi jenis-jenis radio musik yang bisa dikategorikan tergantung pendengarnya nih Sobat Gema. Dan kalau kita lihatnya Sobat Gema, format radio itu tuh sebenarnya pondasi nih yang gue lihat, karena tanpa format yang jelas, radio ini akan kehilangan identitas atau playlist, bisa berubah-ubah nih tanpa arah, dan ya pokoknya nggak jelas lah arahnya mau kemana. Jadi sebelum siaran dimulai, formatnya itu sudah harus matang nih Sobat Gema. Wah, ternyata banyak juga ya pembahasan kita pada malam hari ini.
Gimana nih Sobat Gema, ngedaging banget nggak nih pembahasannya? Pastinya iya dong, karena menurut gua hal ini tuh penting banget buat kita pelajarin sebagai mahasiswa yang ikut kelas produksi siaran radio. Oke Sobat Gema, itu tadi cerita dari gue. Gue pamit dari segmen kali ini. Terima kasih sudah stay on ngedengerin sampai akhir. Tetap di Gema Nada 87,9 FM, satu frekuensi 1000 cerita mengarun pelan menjadi teman setia di setiap suasana. Bye.